Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini saya akan membahas materi tentang pendidikan karakter dan anti korupsi. Langsung saja, pembahasan yang pertama yaitu pengertian dari korupsi. Definisi korupsi dari bahasa Latin yaitu dikenal dengan istilah corruption, dari bahasa Inggris yaitu corrupt, dari bahasa Prancis yaitu corruption, dan dari bahasa Belanda yaitu corrupte. Nah, arti kata korupsi sendiri secara harfiah adalah kebusukan, keburukan, kebejatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian. Selanjutnya bentuk-bentuk korupsi yaitu yang pertama kerugian keuangan negara, yang kedua yaitu suap menyuap, yang ketiga adalah penggelapan dalam jabatan, yang keempat yaitu pemerasan, yang kelima adalah perbuatan curang, yang keenam yaitu benturan kepentingan dalam pengadaan, yang ketujuh adalah gravitasi. Selanjutnya yaitu sejarah korupsi. Korupsi Indonesia sudah membudaya sejak dulu, sebelum dan sesudah kemerdekaan, baik dari Orde Lama, Orde Baru hingga masa reformasi. Periode korupsi di Indonesia secara umum dapat dibagi dua, yaitu periode pra-kemerdekaan dan pasca-kemerdekaan. Nah, pada pra-kemerdekaan, yaitu yang pertama yaitu masa pemerintahan kerajaan. Di masa pemerintahan kerajaan ini, budaya tradisi korupsi yang tidak henti karena didorong oleh motif kekuasaan, kekayaan dan wanita. Kemudian perebutan kekuasaan di kerajaan Singosari, kemudian di Majapahit, di Demak, di Banten, hingga di perlawanan rakyat terhadap Belanda dan seterusnya. Yang kedua yaitu masa kolonial Belanda. Pada tahun 1755 dengan perjanjian Givanti, VOC memecahkan Mataram menjadi dua kekuasaan, yaitu Kesultanan Yogyakarta dan Kasunan Surakarta. Kemudian tahun 1759 sampai 1758, VOC memecah Kasunanan Surakarta menjadi dua daerah kekuasaan, yaitu Kasunanan Surakarta dan Mangkunegarangan. Nah, pasca kemerdekaan yaitu yang pertama Orde Lama, pejabat pemerintah diharuskan mengisi formulir yang disediakan atau istilah sekarang daftar kekayaan pejabat negara. Kemudian yang kedua yaitu Orde Baru, dibentuk tim pemberantasan korupsi atau TPK yang diketuai Jaksa Agung. Kemudian tahun 1970 terdorong oleh ketidakseriusan PPK dalam memberantas korupsi seperti komitmen Soeharto, mahasiswa dan pelajar melakukan unjuk rasa protes keberadaan TPK tersebut. Kemudian yang ketiga yaitu masa reformasi. Pada era reformasi, hampir seluruh elemen penyelenggara negara sudah terjangkit virus korupsi yang sangat ganas. Kemudian pada saat itu, Presiden B.J. Habibie mengeluarkan Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari KKN. Pembahasan yang kedua yaitu faktor dari penyebab korupsi. Bagian A, faktor penyebab korupsi. Faktor penyebab korupsi terbagi menjadi 4, yaitu faktor politik, kemudian yaitu faktor hukum, yang ketiga faktor ekonomi, yang keempat faktor organisasi. Nah, faktor politik tersebut merupakan salah satu penyebab terjadinya korupsi. Hal ini dapat dilihat ketika terjadi instabilitas politik, kepentingan politis pada pemegang kekuasaan, bahkan ketika meraih dan mempertahankan kekuasaan. Kemudian yang kedua yaitu faktor hukum. Faktor hukum bisa dilihat dari dua sisi, yaitu sisi aspek perundang-undangan dan sisi lain lemahnya penegakan hukum. Kemudian yaitu faktor ekonomi menjadi salah satu penyebab korupsi. Hal ini dapat dijelaskan dari pendapatan atau gaji yang tidak mencukupi kebutuhan. Kemudian yang keempat yaitu faktor organisasi. Organisasi dalam hal ini adalah organisasi dalam arti yang luas, termasuk sistem perorganisasian lingkungan masyarakat. Bagian B yaitu faktor internal dan faktor eksternal penyebab korupsi. Yang pertama yaitu faktor internal merupakan faktor pendorong korupsi dalam diri seseorang, yaitu yang pertama itu aspek perilaku individu, yaitu sifat tamak atau rakus, moral yang kurang kuat, kemudian gaya hidup yang konsumtif. Kemudian yang kedua itu aspek sosial, yaitu perilaku korupsi dapat terjadi karena dorongan dari keluarga. Kemudian yaitu faktor eksternal, yaitu pemicu perilaku koruptor yang disebabkan dari luar perilaku seseorang, yaitu aspek sikap masyarakat terhadap korupsi. Nah, di sini nilai-nilai di masyarakat kondusif untuk terjadi korupsi. Masyarakat kurang menyadari bahwa korban utama korupsi adalah masyarakat itu sendiri. Kemudian masyarakat kurang menyadari bila dirinya terlibat dalam korupsi. Kemudian yaitu masyarakat kurang menyadari bahwa korupsi akan bisa dicegah dan diberantas bila masyarakat ikut aktif dalam agenda pencegahan dan pemberantasan. Kemudian pembahasan yang ketiga yaitu dampak masif dari korupsi.
bagian A yaitu dampak ekonomi. Ya, dampak ekonomi di sini yang pertama yaitu lesunya pertumbuhan ekonomi dan investasi, kemudian penurunan produktivitas, kemudian rendahnya kualitas barang dan jasa bagi publik, kemudian menurunnya pendapatan negara dari sektor pajak, kemudian meningkatnya hutang negara. Kemudian bagian B yaitu dampak sosial dan kemiskinan masyarakat, yaitu mahalnya harga jasa dan pelayanan publik, kemudian pengentasan kemiskinan berjalan lambat, kemudian terbatasnya akses bagi masyarakat miskin, kemudian meningkatnya angka kriminalitas, dan yang terakhir yaitu solidaritas sosial semakin langka dan demoralisasi. Kemudian bagian C yaitu dampak bagi runtuhnya otoritas pemerintah, yaitu matinya etika sosial politik, kemudian tidak efektifnya peraturan dan perundang-undangan, kemudian birokrasi tidak efisien. Kemudian dampak terhadap politik dan demokrasi yaitu munculnya kepemimpinan koruptor, kemudian hilangnya kepercayaan publik pada demokrasi, kemudian menguatnya plutokrasi, kemudian hancurnya kedaulatan rakyat. Kemudian bagian E yaitu dampak terhadap penegakan hukum. Yang pertama yaitu fungsi pemerintahan mandul, kemudian hilangnya kepercayaan rakyat terhadap lembaga negara. Kemudian bagian F yaitu dampak terhadap pertahanan dan keamanan, yaitu kerawanan Kamnas karena lemahnya alutsista dan SDM, kemudian lemahnya garis batas negara, kemudian menguatnya sisi kekerasan dalam masyarakat. Bagian G yaitu dampak kerusakan lingkungan, yaitu yang pertama menurunnya kualitas lingkungan, kemudian menurunnya kualitas hidup. Pembahasan selanjutnya yaitu nilai dan prinsip anti korupsi. Yang pertama adalah nilai-nilai anti korupsi, yaitu yang pertama kejujuran. Jujur adalah salah satu sifat yang sangat penting bagi kehidupan mahasiswa. Tanpa sifat jujur, mahasiswa tidak akan dipercaya dalam kehidupan sosialnya. Kemudian yang kedua yaitu kepedulian. Seorang mahasiswa perlu memiliki rasa kepedulian terhadap lingkungannya, baik lingkungan di dalam kampus maupun lingkungan di luar kampus. Kemudian yang ketiga itu kemandirian. Karakter kemandirian seseorang mahasiswa diwujudkan dalam mengerjakan semua tanggung jawab dengan usahanya sendiri dan bukan orang lain. Kemudian yang keempat yaitu kedisiplinan. Disiplin adalah ketaatan kepada peraturan. Kebiasaan yang buruk atau negatif dari mahasiswa cenderung mengarah pada suatu tindakan kriminalitas, suatu tindakan yang melawan hukum atau ketidakpatuhan. Kemudian yang kelima yaitu tanggung jawab. Tanggung jawab mahasiswa yaitu memiliki kecenderungan menyelesaikan tugas lebih baik dibanding mahasiswa yang tidak memiliki rasa tanggung jawab. Yang keenam yaitu kerja keras. Bekerja keras didasari dengan adanya kemauan. Kemauan di sini yaitu pendirian, kemudian pengendalian diri, kemudian keteguhan, kemudian pantang mundur. Kemudian yang ketujuh adalah sederhana. Gaya hidup sederhana sebaiknya perlu dikembangkan sejak mahasiswa mengenyam masa pendidikannya, yaitu dengan memiliki gaya yang tidak berlebihan. Kemudian yang kedelapan yaitu keberanian. Keberanian mahasiswa akan semakin matang diiringi dengan keyakinannya. Kemudian yang kesembilan yaitu keadilan. Bagi mahasiswa, karakter ini perlu dibina sejak masa perkuliahannya agar mahasiswa dapat belajar mempertimbangkan dan mengambil keputusan secara adil dan benar. Selanjutnya bagian B yaitu prinsip-prinsip anti korupsi, yaitu yang pertama akuntabilitas. Akuntabilitas adalah kesesuaian antara aturan dan pelaksanaan kerja akuntabilitas publik. Kemudian transparansi, yaitu pemberantasan korupsi dimulai dari transparansi dan mengharuskan semua proses kebijakan dilakukan secara terbuka sehingga segala bentuk penyimpangan dapat diketahui oleh publik. Nah, selanjutnya itu yang ketiga yaitu kewajaran, yaitu prinsip fairness atau kewajaran ini ditujukan untuk mencegah terjadinya manipulasi atau ketidakwajaran dalam. Kemudian yang keempat yaitu kebijakan. Dalam membuat kebijakan atau aturan tentang kegiatan kemahasiswaan harus mengindahkan seluruh aturan atau ketentuan yang berlaku di kampus. Kemudian kontrol kebijakan. Kontrol kebijakan merupakan kebijakan yang dibuat betul-betul efektif dan mengeliminasi semua bentuk korupsi. Kemudian pembahasan yang kelima yaitu upaya pemberantasan korupsi. Bagian A yaitu upaya penanggulangan kejahatan korupsi dengan hukum pidana. Kebijakan penanggulangan kejahatan atau yang biasa dikenal dengan istilah politik kriminal atau kriminal polisi oleh G. Peter Penal Gels dibedakan sebagai berikut, yaitu yang pertama kebijakan penerapan hukum pidana, kemudian kebijakan pencegahan tanpa hukum pidana, kemudian kebijakan untuk mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemindahan lewat mass media. Kemudian bagian B yaitu berbagai strategi dan
atau upaya pemberantasan dalam korupsi, yaitu yang pertama pembentukan lembaga anti korupsi, kemudian pencegahan korupsi di sektor publik, kemudian pencegahan sosial dan pemberdayaan masyarakat, kemudian pengembangan dan pembuatan berbagai instrumen hukum yang mendukung pencegahan dan pemberantasan korupsi, kemudian kerjasama, dan yang keenam yaitu monitoring dan evaluasi.